Ya pemirsa, ini saya ambil statement langsung dari Menteri Pertanian dan juga merupakan Kepala Bappenas. Menurut Pak Amran, gejolak yang terjadi akibat ketidakseimbangan ini terjadi di sektor hulu. Makanya sekarang ada hilirisasi di sektor peternakan melalui Danantara 20 triliun rupiah. Prof. Telisa, menurut Anda bagaimana dengan program ini? Ya sebenarnya ini program yang positif, cuman perlu benar-benar direncanakan teknokratisnya agar program ini berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekarang karena ada MBG saja ya, artinya memang untuk memenuhi kebutuhan nanti once MBG-nya misalkan tidak diteruskan lagi oleh pimpinan yang akan datang atau nanti jadi berkurang atau seperti apa, nah kan akhirnya nanti takutnya oversupply misalkan kayak gitu. Jadi ekosistem dari peternakan ini sendiri seperti apa itu betul-betul perlu didesain agar tadi jangan sampai ini menjadi backfire juga. Memandang positif banget karena memang demand dari MBG untuk telur ini kan sangat tinggi untuk menjaga stabilitas itu dan meningkatkan rantai nilai di domestik itu kan tentu sangat baik ya. Cuma nanti seperti ini, apakah nanti lebih banyak BUMN atau nanti lebih banyak peternakan rakyat, ini juga belum dibahas seperti apa skalanya, bagaimana feasibility studies-nya seperti apa, terus pakan ternaknya bagaimana, tadi kan dari jagung misalkan, nah jagungnya sendiri kan kemarin kita diskusi di pemerintahan, setahu saya juga jagung itu kita stoknya terbatas, terutama jagung yang SPHP ya, yang dari penyaluran itu rebutan, yang saya tahu tuh kemarin, nah kayak gitu, jadi pakan ternaknya udah siap belum, SDM peternak itu juga masih banyak di Jawa, terutama di Jawa Timur masih kurang, nah kayak gitu-gitu, jadi benar-benar perlu dipikirkan dari hulu sampai hilirnya termasuk SDM-nya dan pembiayaannya itu seperti apa dan kemudian sustainability-nya agar ini tadi nanti kalau misalkan oversupply ya jangan sampai ini kemudian menjadi backfire juga untuk para peternak juga seperti itu. Jadi benar-benar perlu dipikirkan. Dan sebelum bicara hilirisasi Mbak, nanti saya juga pengen mengingatkan terkait harga, itu ada faktor juga ekspektasi inflasi ke depan dan juga psikologis. Nah itu bisa kita kontrol juga, kalau tadi kan bicaranya sisi production ya dan distribusi. Tapi jangan lupa juga ada sisi ekspektasi, jadi itu juga penting untuk di-manage oleh pemerintah ya, bahwa kita tuh waktu itu biasanya ada dengan tokoh-tokoh agama, kita berdiskusi tokoh-tokoh masyarakat bahwa kita tuh di dalam bulan Ramadan atau ini konsumsi tidak perlu terlalu eksesif banget gitu kan. Karena kan ini justru bulannya kita berpuasa ya dan mengurangi konsumsi justru sebenarnya. Tapi kan di hari raya itu meningkat. Nah, jadi ada unsur-unsur perilaku yang perlu kita sosialisasikan juga ke masyarakat. Jadi ekspektasi baik di pedagangnya, penjualnya maupun jadi dari produsen maupun konsumen. Karena kita tuh udah terbentuk kalau Ramadan sama Idul Fitri itu ataupun hari yang besar harga tuh harus naik. Jadi meskipun tadi belum demand naik bisa aja harga itu udah naik duluan karena itu ekspektasi. Ekspektasi pasar mendapatkan keuntungan. Nah, jadi itu juga yang tadi belum sempat terbahas ya. Instead of di luar cerita mengenai hilirisasi seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Telisa. Saya ke Pak Roy. Pak Roy, Anda sepakat bahwa ekspektasi pasar ini harus menjadi persoalan utama dari pemerintah sehingga harga tidak naik meskipun demand belum naik? Iya betul, itu menjadi suatu hal yang sangat diharapkan dan sedikit menyinggung hilirisasi tadi, itu keputusan yang berani untuk memasuki poin itu. Tetapi konteks hilirisasi itu mesti dilihat bukan hanya membangun yang di akhir saja, membangun hasil akhir saja, sudah jadi sosis, sudah jadi bakso, sudah jadi apa, kemudian itu bagaimana didistribusikan. Tapi bagaimana dari awalnya proses, ya. Dari hilirisasi bukan soal hilirnya saja, tetapi juga bagaimana proses itu berjalan dengan baik. Misalnya bagaimana fit to food, ya, bagaimana itu yang namanya yang daging kemudian bisa menjadi makanan. Itu hilirisasi, prosesinya ya. Kemudian juga ya berkaitan dengan keputusan-keputusan apapun tetap mengikuti dengan kondisi fakta di lapangan sektoral, mengikut sertakan pelaku usaha. Jadi ya kita tetap harus berharap optimis ya. Dan kita tetap berharap adanya perbaikan atau perubahan yang signifikan. Kalau sudah berulang-ulang itu lagi penyebabnya, ya kenapa nggak dilihat terobosan yang lain yang berbeda dengan cara atau langkah yang sama. Oke, baik. IKP, singkat saja. Ya, pertama saya bersyukur bahwa Presiden kita saat ini fokus ke pangan ya. Dan memberikan otoritas luar biasa penuh kepada Kementerian Pertanian atau Kepala Badan Pangan. Maka itu yang harus dimaksimalkan. Tapi catatan kami sebenarnya, selain produksi dengan data yang real, kami juga ingin mengingatkan menjelang Ramadan itu ada 3 fase. Fase pertama adalah 1 minggu menjelang puasa itu berlangsung. Ini ada budaya masyarakat kita, 1 minggu pertama puasa itu makannya pasti enak-enak gitu. Setelah itu turun, naik lagi menjelang Lebaran. Setelah itu turun karena faktor yang ketiga biasanya yang cukup tinggi itu
karena panen belum terjadi, distribusi terhambat karena masih lebaran, pedagang belum dagang karena masih di kampung dan seterusnya. Tiga ini tolong dimitigasi, dimaksimalkan dan IKP siap untuk bekerja bersama-sama karena ini kerja kolosal, tidak hanya pemerintah, kami juga tahu bahwa kami perlu membantu. Terima kasih. Baik, Pak Mukroni, silakan singkat saja apa harapan dari Warteg. Kami mengharapkan pemerintah jangan hanya jadi pemadam kebakaran ketika harga, tapi harus memitigasi bagaimana bencana lain. Karena dengan adanya mitigasi kan tadi tidak ada volatilitas harga. Misalnya di Warteg ini tiba-tiba pare harganya 20. Ini kan mungkin ada beberapa faktor yang harus dimitigasi supaya tidak terjadi volatilitas harga itu, Mbak. Itu aja, Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, bagaimana kemudian menjamin langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini itu akan berkelanjutan? Baik, yang pertama tadi sudah disampaikan juga bahwa untuk hilirisasi peternakan, memang pemerintah akan membangun pakan ternak dan DOC, Pak. Karena memang kuncinya di situ. Harga DOC mahal, sehingga bagaimana kita bisa membuat DOC, kemudian membuat pakan yang murah, sehingga otomatis harga daging ayam, harga telur ayam itu akan rendah. Karena kita tahu bahwa MBG ini sangat berpengaruh gitu ya. Kalau penerima manfaat 52 juta siswa gitu ya, berarti kalau satu hari semuanya makan telur 52 juta telur yang harus kita siapkan. Kalau seminggu 3 kali berarti 15 juta telur, kira-kira seperti itu. Sehingga memang kami mengantisipasi yang pertama dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, tentunya ini sudah mulai mengembangkan teknologi bagaimana agar produktivitasnya naik gitu, baik melalui perluasan peternak gitu ataupun intensifikasi dan teknologi, baik itu kaitan dengan komoditas tanaman pangan, komoditas hortikultura, komoditas perkebunan maupun peternakan, sehingga ke depan kami upayakan bahwa produksi melimpah gitu ya dan harga stabil. Baik, itu yang kita tunggu. Produksi tetap melimpah tapi harga juga stabil. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu Prof. Telisa yang sudah hadir bersama kami di Indonesia Business Forum dan juga adik-adik mahasiswa yang sudah hadir. Pak Mukroni, terima kasih. Dan ini yang kita tunggu nanti bagaimana kemudian langkah tegas dari Bappenas dan juga Satuan Tugas Saber untuk menekan harga di pasaran. Saya Sally Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.